Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi sehingga mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan, contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan sorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan sorof. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang. Dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa enggak diambil periwayatannya atau tidak? Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya. Maka butuh namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah. Tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut. Dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran. Maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi, sholat raghaib, sholat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya. Padahal tidak, yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru. Ya. Karena lihat, tatkala Imam Al-Iz bin Abdissalam mengatakan bid'ah terbagi menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub, dan bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Jadi bid'ah ada berapa? Wajib, mustahab, kemudian makruh, haram, dan mubah. Ada 5 macam bid'ah. Kemudian beliau menyatakan ada beberapa contoh bid'ah yang wajib, kata beliau. Yang pertama, berkecimpung dalam ilmu nahwu, yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Hal ini hukumnya wajib. Menjaga syariat tidak mungkin kecuali dengan ilmu nahwu. Contoh kedua adalah menjaga kata-kata yang asing, yang gharib. Jadi di zaman Nabi tidak ada penulisan kata-kata gharib. Jadi ada bahasa Arab, bahasa yang luas. Dan Nabi dan para sahabat mengerti bahasa Arab dengan detail. Kemudian berlanjut dengan berjalan waktu, sebagian ulama pengetahuan tentang bahasa Arab berkurang. Oleh karenanya bahasa Arab yang susah-susah harus ditulis, dikumpulkan supaya orang tidak lupa. Pengumpulan tulisan bahasa-bahasa Arab yang susah ini dianggap bid'ah yang wajib oleh Al-Iz bin Abdissalam. Ini ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual, tapi hanyalah sarana untuk menjaga syariat. Contoh ketiga, bid'ah yang wajib adalah penulisan usul fikih. Usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi, tetapi dia bukan ritual ibadah. Ilmu usul fikih adalah ilmu untuk mempelajari penunjukan bahasa-bahasa Arab.
Di zaman Nabi tidak perlu, karena para sahabat sudah ngerti bahasa Arab dan penunjukan bahasa Arab tersebut. Ini ilmu bukan ritual ibadah, bukan suatu ritual, tetapi sarana untuk bisa mempelajari agama. Dia sebutkan juga di antara contoh bid'ah yang mustahab, di antaranya pembuatan ar-rabat dan sekolah-sekolah, buat pondok, sekolah-sekolah, ini bid'ah hasanah. Bid'ah yang mustahab. Dari sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu iyyakum, kita paham ternyata meskipun sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan adanya bid'ah hasanah, namun bid'ah hasanah yang mereka maksudkan tidak sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka menyangka boleh berbuat kreasi dalam ibadah sebanyak-banyaknya. Ini tidak dibenarkan, ya. Yang dimaksud bid'ah hasanah oleh mereka hanyalah, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan sarana dan bukan ritual ibadah. Karena kalau kita membuka bab ini, setiap orang boleh bikin ritual agama, maka akan banyak kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Akan banyak kelompok yang aneh-aneh. Ada yang berzikir dengan menggerakkan kepalanya, la ilaha illallah, ya, seperti itu apa? Illallahnya harus begini. Kenapa begitu? Enak saya rasakan kalau. Kenapa kalau saya illallah sebelah kiri enak atau tidak, ya? Orang juga, ya. Oleh karena saya katakan bid'ah hasanah semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Beda dengan syariat. Kalau syariat Islam, solat berjamaah semua sepakat itu baik, bersedekah semuanya sepakat itu baik, solat malam semuanya sepakat itu baik. Tetapi bid'ah hasanah pasti ada khilaf. Contohnya seperti kalau bid'ah hasanah, kenapa dikatakan relatif? Karena dia baik menurut sebagian orang, menurut kreator bid'ah tersebut baik, tapi menurut yang lain tidak baik. Contohnya orang-orang Syiah tatkala berbuat bid'ah memukul-mukul tubuh mereka tatkala 10 Muharram hari Asyura. Kita bilang itu perbuatan buruk, tapi kata mereka orang Syiah ini baik. Dengan saya memukulkan diri saya, mengeluarkan darah, saya ingat bagaimana perjuangan Hussein, menambah iman saya. Nah, sekarang repot, kita mau larang bagaimana? Kita bilang nggak baik, menurut dia baik. Dan kita punya kaidah sama-sama boleh bikin kreasi. Kalau kita punya kaidah boleh berbuat kreasi sebebas-bebasnya, maka kita tidak akan bisa mengingkari siapapun dalam berbuat bid'ah. Kalau tadi ada yang bilang la ilaha illallah gini, kita bilang kenapa kamu zikirnya kayak gitu? Kan susah kalau di kamar bisa kejedut kepalanya. Dia bilang ini enak kalau saya, illallahnya enak digoyangkan. Berarti kalau saya illallah belok kiri boleh enggak? Kalau ke belakang illallah enak enggak, ya? Seperti itu, ya. Akhirnya orang bebas saja mau berzikir. Mau bikin zikir apapun, bikin ibadah apapun enak. Oleh karena kita bilang suatu yang hasanah bid'ah itu pasti relatif. Namun anehnya masing-masing merasa itu yang baik dan memburukan yang lainnya. Sekarang ada banyak 5 pelaku bid'ah misalnya. Ada thariqah misalnya, thariqah Rifaiyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Naqsyabandiyah. Masing-masing punya bid'ah khusus. Masing-masing punya bid'ah khusus. Masing-masing punya salawat khusus. Masing-masing punya cara ibadah khusus. Yang satu menganggap dia yang terbaik, yang lain kurang baik, yang lain juga demikian. Masing-masing merasa terbaik. Itulah akibat dari bid'ah. Padahal ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau boleh bebas berbuat bid'ah, boleh berkreasi dalam ibadah, maka saya punya ide untuk berkreasi. Ide saya untuk berkreasi, saya punya ide yang sangat indah. Saya akan katakan kepada mereka, para pencetus bid'ah, saya punya ingin bikin bid'ah. Bid'ah saya adalah tidak boleh beribadah kecuali dengan pemahaman para sahabat. Dengan cara seperti ini umat Islam akan bersatu. Oh, mereka bilang, oh nggak boleh kalau itu. Ya, berarti saya punya bid'ah, kamu nggak nolak. Ya, kalau gitu saya juga boleh nolak bid'ah kamu. Karena ikhwan, bid'ah tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Baik menurut masing-masing penciptanya, buruk menurut yang lain. Berbeda dengan syariat Islam, maka yang sudah sempurna maka disepakati kebaikannya oleh seluruh, ya, umat Islam, ya.